Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Fariza, NIM 19191030153 dari Fakultas Teknik jurusan S1 Teknik Sipil. Di sini saya akan membahas tentang apa itu pengukuran perhitungan beda ketinggian vertikal. Tentunya sebelum kita melakukan proses perhitungan itu, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu tentang pengukuran vertikal. Pengukuran vertikal atau kerangka dasar vertikal merupakan teknik dan cara pengukuran kumpulan titik-titik yang telah diketahui atau ditentukan posisi vertikalnya berupa ketinggian terhadap bidang rujukan ketinggian tertentu. Pengukuran vertikal atau kerangka dasar vertikal merupakan teknik dan cara pengukuran kumpulan titik-titik yang telah diketahui atau ditentukan posisi vertikalnya berupa ketinggian terhadap bidang rujukan ketinggian tertentu. Ketinggian suatu titik pada dasarnya menunjukkan posisi suatu titik di atas bidang datum tertentu. Koordinatnya merupakan jarak titik-titik tersebut terhadap bidang datum sehingga hanya terdiri dari satu parameter saja. Umumnya dinotasikan atau biasa dilambangkan dengan huruf H. Datum ketinggian tersebut mempunyai 3 bentuk, yakni yang pertama, bidang datar. Datum ini hanya berlaku untuk daerah dengan ukuran maksimal 55 km dikali 55 km. Yang kedua, yakni elipsoid. Merupakan bidang lengkung beraturan yang dibentuk oleh suatu elips yang diputar 180 derajat terhadap sumbu pendeknya. Datum ini biasanya digunakan untuk perhitungan geodesi. Dan yang terakhir, yakni datum geoid adalah bidang ekuipotensial gaya berat bumi. Artinya, permukaan yang mempunyai potensial gaya berat tetap atau konstan di setiap tempat. Permukaan geoid ini tidak beraturan. Ya, seperti yang telah saya jelaskan tadi tentang apa itu bidang datum, berikut ini adalah gambar dari bidang datum itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengukuran sifat datar kerangka dasar vertikal. Pengukuran sifat datar kerangka dasar vertikal adalah proses penentuan ketinggian dari sejumlah titik atau pengukuran perbedaan elevasi untuk pengikatan ketinggian titik-titik lain yang lebih detail dan banyak. Metode sifat dasar ini prinsipnya adalah mengukir tinggi bidik alat sifat datar optis di lapangan menggunakan rambu ukur. Keadaan lapangan serta jarak antara kedua titik yang hendak ditentukan beda tingginya sangat menentukan pada pengukuran beda tinggi antara dua titik dengan alat sifat datar. Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum alat sifat datar digunakan adalah garis bidik harus sejajar dengan garis jurusan nivoo. Ada beberapa istilah yang sering digunakan di dalam pengukuran beda tinggi dengan alat sifat datar, yaitu yang pertama ada stasiun, adalah titik di mana rambu ukur ditegakkan dan bukan tempat di mana alat sifat datar ditempatkan. Pada pengukuran horizontal, station adalah titik di mana alat teodolit ditempatkan. Yang kedua, yakni tinggi alat, adalah tinggi garis bidik di atas tanah atau di atas stasiun di mana alat sifat datar didirikan. Yang ketiga, yakni tinggi garis bidik, adalah tinggi garis bidik di atas bidang referensi ketinggian atau di atas permukaan air laut rata-rata. Yang keempat, ada pengukuran ke belakang. Pengukuran ke belakang adalah pengukuran ke rambu yang ditegakkan di stasiun yang diketahui ketinggiannya. Maksudnya, untuk mengetahui tingginya garis bidik, rambunya disebut rambu belakang. Yang kelima, yakni pengukuran ke muka, adalah pengukuran ke rambu yang ditegakkan di stasiun yang belum diketahui ketinggiannya. Rambunya disebut rambu muka. Yang keenam, titik putar, adalah stasiun di mana pengukuran ke belakang dan ke muka dilakukan pada rambu yang ditegakkan di stasiun tersebut.
Yang ketujuh, yakni stasiun antara, adalah titik antara dua titik putar, di mana hanya dilakukan pengukuran ke muka untuk menentukan ketinggian stasiun tersebut. Yang terakhir, yakni seksi, adalah jarak antara dua stasiun yang berdekatan, yang sering pula disebut dengan istilah slack. Dari istilah-istilah tersebut, maka pengertian beda tinggi antara dua titik akan didefinisikan sebagai selisih pengukuran ke belakang dan pengukuran ke muka. Pengukuran sifat datar kerangka dasar vertikal bertujuan untuk menentukan beda tinggi antara dua titik yang diukur, sehingga informasi tinggi pada daerah yang tercakup layak untuk diolah sebagai informasi yang lebih kompleks. Sedangkan untuk jenis-jenis pengukuran sifat datar, ini terdapat 4 jenis pengukuran yang umumnya dilakukan dengan masing-masing tujuan berbeda. Keempat jenis pengukuran tersebut akan diuraikan seperti yang akan saya jelaskan kali ini. Yang pertama, yakni sifat datar memanjang, digunakan apabila antara dua stasiun yang akan ditentukan beda tingginya sangat berjauhan. Jarak antara kedua stasiun tersebut dibagi dengan jarak pendek yang disebut seksi atau slack, yang jumlah tiap slack akan menghasilkan beda tinggi dengan kedua stasiun tersebut. Yang kedua, yakni sifat datar resiprokal. Kelainan dari sifat datar ini adalah pemanfaatan konstruksi serta tugas NIO yang dilengkapi dengan skala pembaca bagi pengungkitan yang dilakukan terhadap tinggi tersebut, sehingga dapat dilakukan pengukuran beda tinggi antara kedua titik yang dilewati pengukuran seperti halnya sifat datar memanjang, maka hasilnya adalah ketinggian dari kedua titik tersebut. Yang ketiga, yakni sifat datar profil. Tujuan dari pengukuran ini umumnya adalah untuk mengetahui profil dari suatu trace, baik jalan maupun saluran, sehingga selanjutnya dapat diperhitungkan banyaknya galian dan timbunan yang dapat dilakukan pada konstruksi. Yang keempat, adalah sifat datar luas. Pada pengukuran sifat datar ini, yang paling diperlukan adalah penggambaran profil dari suatu daerah pemetaan yang dilakukan dengan mengambil ketinggian, sehingga dengan melakukan interpolasi di antara ketinggian yang ada, maka dapat ditarik garis kontur di atas daerah pada pengukuran peta tersebut. Yang selanjutnya, ada cara-cara pengukuran dengan alat sifat datar. Yang pertama, alat sifat datar ditempatkan di stasiun yang diketahui ketinggiannya. Dengan demikian, dengan mengukur tinggi alat, tinggi garis bidik dapat dihitung. Apabila pembacaan rambu di stasiun lain diketahui, maka tinggi stasiun ini dapat pula dihitung seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut. Untuk menghitung tinggi stasiun B, digunakan rumus sebagai berikut. HB sama dengan T min B. HB sama dengan HA ditambah TA min B. Dan yang terakhir, yakni HB sama dengan HA ditambah HAB. Yang kedua, alat sifat datar ditempatkan di antara dua stasiun, tidak perlu segaris. Seperti yang diperlihatkan pada gambar ini, dari gambar tersebut dapat dimengerti bahwa beda tinggi HAB sama dengan A min B dan HBA sama dengan B min A. Bila tinggi stasiun A adalah HA, maka tinggi stasiun B adalah HB sama dengan HA ditambah HAB sama dengan HA ditambah A min B sama dengan T min B. Dan bila tinggi stasiun B adalah HB, maka tinggi stasiun A adalah HA sama dengan HB ditambah HBA sama dengan HB ditambah B min A sama dengan T min A. Dan yang terakhir, yakni alat sifat datar tidak ditempatkan di antara atau pada stasiun seperti yang diperlihatkan pada gambar ini. Dari gambar tersebut dapat dimengerti bahwa HAB sama dengan A min B dan HBA sama dengan B min A. Bila tinggi stasiun C adalah HC, maka tinggi stasiun B adalah HB min HC ditambah TC min B sama dengan T min B, dan HA sama dengan HC plus TC min A sama dengan T min A. Bila tinggi stasiun A diketahui, maka HB sama dengan HA ditambah HAB sama dengan HA ditambah A min B,
Dan bila tinggi stasiun B diketahui, maka HA sama dengan HB ditambah HBA sama dengan HB ditambah B min A. Dari ketiga cara di atas, cara kedua akan memberikan hasil lebih teliti dibanding dengan cara lainnya. Pada cara pertama, pengukuran TA kurang teliti dibandingkan dengan pengukuran B. Pada cara ketiga, pembacaan A kurang teliti daripada pembacaan B. Sedangkan pada cara kedua, pembacaan AB dapat diusahakan sama teliti, yaitu dengan cara penempatan alat sifat datar tepat di tengah-tengah antara stasiun A dan B. Jarak pandang ke A sama dengan jarak pandang ke B. Di samping itu, dengan cara demikian, hasil ukur akan bebas dari pengaruh kesalahan-kesalahan garis bidik pun yang dihasilkan dari pengukuran beda tinggi, yakni yang pertama, kita dapat mendapatkan profil memanjang. Yang kedua, kita dapat mendapatkan profil melintang. Dan yang ketiga, kita dapat menghasilkan kontur. Adapun hasil pengukuran beda tinggi dapat digunakan untuk yang pertama, desain jalan raya, rel kereta api, saluran air, dan lain-lain. Yang kedua, menggambarkan konstruksi proyek. Yang ketiga, menghitung volume tanah dan material lainnya. Yang keempat, menyelidiki karakteristik drainase suatu area. Yang kelima, mengembangkan peta konfigurasi tanah secara umum. Dan yang terakhir, kita dapat mempelajari earth subsidence atau penyusutan bumi dan pergerakan kerak bumi. Adapun selanjutnya yakni pengukuran jarak vertikal dengan menggunakan EDM atau alat pengukur jarak elektronik. EDM ini biasanya dapat digunakan untuk mengukur lubang, lalu tinggi lantai pada bangunan bertingkat, dan jalur pipa. Di dalam suatu pengukuran, pasti ada kesalahan yang terjadi saat kita melakukan pengukuran. Untuk pengukuran kerangka dasar vertikal ini sendiri, kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pengukuran, yakni yang pertama adalah kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis yaitu kesalahan yang disebabkan oleh alam. Eliminasi kesalahan sistematis alat sifat datar dengan mengoreksi KGB atau kesalahan garis bidik. Metode pengukuran rambu muka dan belakang dengan dua stand. Setelah diketahui KGB, maka kita dapat menghitung kembali kesalahan sistematis. Yang kedua, yakni kesalahan acak. Kesalahan acak yaitu kesalahan yang disebabkan oleh keadaan alam. Eliminasi untuk kesalahan ini dapat dilakukan dengan cara slack harus genap dan jarak muka dan jarak belakang harus dibuat sama. Yang ketiga, yakni kesalahan besar. Jika kesalahan besar ini terjadi, maka pengukuran harus kembali diulang dari awal. Syarat alat ukur penyimpan datar. Syarat utama yakni garis bidik teropong harus sejajar dengan garis arah nivo. Yang kedua, garis arah nivo harus tegak lurus pada sumbu ke-1. Dan yang ketiga, garis mendatar diafragma harus tegak lurus pada sumbu ke-1. Untuk pembahasan studi kasus, saya hanya dapat mengambil dari jurnal yang telah saya baca di internet. Karena kurangnya proyek yang ada di daerah saya, sehingga saya tidak dapat mencari studi kasus secara langsung di tempat daerah saya. Dan untuk studi kasus kali ini, penelitian ini dilaksanakan di Rembangan dengan koordinat 107 derajat bujur timur dan 60 derajat lintang selatan pada tanggal 14 dan 15 Desember 2014 dengan menggunakan jaring sifat datar tertutup dan menggunakan titik tinggi lokal. Adapun bentuk jaring tersebut adalah seperti pada gambar berikut. Pada studi kasus kali ini dibuat suatu jaring sifat datar sederhana tertutup yang diukur dengan waterpass dan theodolite total station. Kemudian hasil perhitungan dengan kedua alat dibandingkan
dan dihitung standar deviasinya untuk mendapatkan ketelitian pengukuran beda tingginya. Sehingga dapat dilihat kita mempunyai 3 jenis ring. Ring pertama berwarna hijau. Ring berwarna hijau ini dimulai dari titik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan kembali ke titik 1. Selanjutnya, ring kedua dimulai dari titik 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, dan kembali ke titik 1. Dan terakhir, yakni ring 3 dimulai dari titik 2, 3, 4, 11, dan kembali ke titik 1. Adapun alat dan bahan yang akan kita perlukan pada pengukuran kali ini, yang pertama, yakni pada penelitian kali ini digunakan mesin hitung sebagai alat pengolah data dan komputer untuk penggambaran. Yang kedua, data pengukuran tinggi dengan theodolite total station dan water pass. Yang ketiga, kita membutuhkan water pass dan tripod. Yang keempat, kita membutuhkan total station dan tripod. Yang kelima, kita membutuhkan yalon. Yang keenam, kita membutuhkan meteran sebagai alat perhitungan jarak. Yang ketujuh, kita menggunakan formulir hitungan. Yang kedelapan, kita menggunakan kertas gambar. Dan yang ke-10, kita akan membutuhkan alat tulis untuk mencatat data yang dapat kita peroleh pada pengukuran. Adapun hasil penghitungan sifat datar dapat dilihat pada gambar. Untuk berikut adalah hasil hitung sifat datar pada ring pertama. Dan selanjutnya ini untuk perhitungan sifat datar pada ring kedua. Seperti pada gambar. Dan yang selanjutnya yakni hasil hitungan sifat datar pada ring ketiga. Jangan lupa untuk tetap menghitung poligon tertutup seperti pada gambar tabel tersebut, sehingga dapat diketahui nilai-nilainya seperti pada tabel berikut. Selanjutnya kita akan melakukan hasil hitung perataan. Proses hitung perataan ini menggunakan metode kuadrat terkecil sebagai berikut, dapat dilihat pada gambar. Pada perataan jaring sifat datar di atas terdapat 12 jalur pengukuran dengan tinggi yang tidak diketahui 9, sehingga ada 12 dikurangi 9 sama dengan 3 persamaan kondisi. Adapun persamaan kondisinya yang bisa dibuat adalah sebagai berikut. Setelah melakukan pengukuran, tentunya kita pasti akan mendapatkan kesalahan-kesalahan yang kita peroleh saat pengukuran beda tinggi tersebut. Hasil kesalahan pengukuran tinggi dengan alat water pass maupun total station dapat dilihat pada tabel berikut, yakni pada penelitian ini, kesalahan yang terjadi dalam pengukuran tinggi dengan menggunakan alat total station lebih besar dari kesalahan pengukuran tinggi dengan menggunakan water pass. Adapun hal yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan dalam pengaturan alat. Yang kedua, kesalahan dalam pengukuran tinggi alat. Yang ketiga, kesalahan dalam mengukur tinggi reflektor. Yang keempat, penempatan alat maupun reflektor tidak tepat di atas titik. Dan yang kelima, yakni kesalahan pencatatan data. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai apa itu pengukuran vertikal. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran tadi yakni dalam pengukuran vertikal merupakan pengukuran beda tinggi yang bermaksud untuk menentukan beda tinggi antara titik-titik di muka bumi serta menentukan ketinggian terhadap suatu bidang referensi atau bidang datum ketinggian tertentu. Per definisi, bidang referensi atau bidang datum adalah suatu bidang niveau tertentu di mana ketinggian titik-titik mulai dihitung.
bidang geoid atau permukaan air laut rata-rata merupakan bidang referensi ketinggian yang umum digunakan dalam praktek. Dalam prakteknya, pengukuran beda tinggi biasanya menggunakan sipit datar. Sifat datar sendiri dibagi menjadi 6 golongan, berdasarkan dari maksud dan tujuannya, yaitu pengukuran sifat datar memanjang, pengukuran profil memanjang, pengukuran profil melintang, pengukuran sifat datar luas, pengukuran sifat datar resiprokal, pengukuran sifat datar teliti. 6 dan alat yang digunakan dalam pengukuran vertikal pada rangkuman ini yaitu waterpass dan total station, dan sudah dibuktikan dengan studi kasus tadi bahwa dalam pengukuran tadi lebih akurat kita menggunakan waterpass. Demikian dari saya. Bila ada kekurangan dan salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.